Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Nice to meet you. All of my student, before we start our lesson, let us pray together. Ready to pray? All of my student, don't forget untuk mengisi absen pada link yang sudah diberikan oleh wali kelas ya. Nah, anak-anak, masihkah anak-anak ingat apa saja destinasi-destinasi terkenal yang ada di negara-negara ASEAN? Yuk, coba Ananda sebutkan satu persatu ya. Kompetensi pada materi pembelajaran hari ini yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan fokus materi pembelajaran kita yaitu komoditas ekspor Indonesia. Oke anak-anak, mari kita simak materi pembelajarannya ya. Komoditas adalah bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional, misalnya gandum, karet, kopi. Komoditas juga barang dagang utama dan juga barang niaga. Contohnya hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor. Apa sih kegiatan ekspor itu? Ekspor adalah transaksi jual beli yang dimana barang dikirim dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor adalah transaksi jual beli barang yang dikirim dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi jual beli di mana barang dikirim dari dalam negeri. Barang yang diekspor Indonesia terdiri atas dua macam yaitu minyak bumi dan gas alam atau migas dan juga non-migas. Barang-barang ekspor Indonesia yang berupa minyak bumi dan gas alam adalah hasil pertambangan seperti timah, batu bara, dan lain-lain. Barang ekspor Indonesia yang berupa non-migas adalah hasil pertanian, hasil perikanan, hasil hutan, hasil industri, dan jasa. Hasil pertanian yang dapat diekspor Indonesia antara lain kacang kedelai, sayuran, jagung, dan beras. Hasil perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, dan kopi. Hasil perikanan yang diekspor Indonesia antara lain udang, ikan air laut, ikan air tawar. Hasil kehutanan yang diekspor Indonesia adalah kayu, rotan, dan damar. Lalu, apa saja hasil industri yang diekspor Indonesia? Ya, diantaranya ada semen, anyaman atau ukiran, dan tekstil.
Selain barang, Indonesia juga mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Lalu, apa manfaat dari kegiatan ekspor? Manfaat kegiatan ekspor diantaranya memperluas pasar bagi produk Indonesia, menambah devisa negara, lalu memperluas lapangan kerja. Lalu, apa sih kegiatan impor itu? Ekspor dan impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ekspor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli barang atau jasa dari luar negeri. Orang atau lembaga yang melakukan impor disebut importir. Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi, bahan baku dan bahan penolong, serta bahan modal. Konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya susu, mentega, dan juga daging. Bahan baku dan bahan penolong adalah barang yang diperlukan untuk kegiatan industri, seperti obat-obatan, bahan kimia, kendaraan bermotor. Lalu, apa saja ya manfaat kegiatan impor? Manfaat kegiatan impor adalah memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan. Kedua, memperoleh teknologi modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Alhamdulillah telah sampailah materi pembelajaran kita tentang komoditas ekspor dan impor. Semoga materi ini dapat Ananda pahami dengan mudah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, my student.